Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Angkatan 4, kelompok 1.1 akan mendiskusikan tentang materi Smart Governance dan Smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan saya Gatri Winarti sebagai moderator penempatan RSUD Miss Kerangkeng. Kemudian ada rekan-rekan dari kelompok kami. Mangga bisa memperkenalkan diri. Dimulai dari Bapak Ilham Kurniawan. Saya Ilham Kurniawan. Saya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup sebagai peranata komputer. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Egi Satya, mangga. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Izin perkenalan, nama saya Egi Satya Nugraha, unit penempatan di Dinas Sosial sebagai pekerja sosial. Terima kasih. Baik, setelah Bapak Egi, kita beralih ke Ibu Iva Sintia. Mangga Ibu, memperkenalkan diri. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Iva Sintia, unit penempatan di Dinas Sosial, formasi penyuluh sosial. Terima kasih. Terima kasih Ibu Iva. Selanjutnya kita ke Ibu Ana Fitria. Mangga dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Ana Fitria Rahman, penempatan di RSUD Musid Ibu Safiuddin sebagai terapis gigi dan mulut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, pada diskusi kali ini kita akan coba untuk menggali isu-isu aktual apa saja yang ada di instansi penempatan masing-masing anggota kelompok. Untuk kali ini, terdapat 3 subbahasan yang akan kami diskusikan, yaitu yang pertama tentang konsep atau pengertian tentang smart governance. Yang kedua adalah permasalahan yang ditemukan di instansi rekan-rekan. Kemudian ada yang ketiga yaitu tentang gagasan untuk mengatasi permasalahan isu yang ditemukan. Mungkin langsung saja ke subbahasa yang pertama tentang konsep atau pengertian smart governance dan smart ASN pastinya. Mangga saya dipersilakan untuk pendapat yang pertama kepada Bapak Egi Satya Nugraha. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Gatri sebagai moderator. Izinkan saya menyampaikan konsep tentang smart governance. Smart governance menurut pendapat saya ialah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Egi. Bapak Egi tadi menjelaskan tentang smart governance lebih berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, selanjutnya barangkali ingin mengungkapkan pendapat tentang definisi dari smart governance. Mangga saya persilakan Ibu Iva Sintia. Baik Ibu, menurut saya smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dalam kaitannya di sini terdapat 2 unsur untuk membangun smart governance, yakni unsur smart ASN dan unsur manajemen ASN yang baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi Ibu Iva Sintia menjelaskan bahwa dalam smart governance itu terdapat 2 unsur, yaitu smart ASN dan smart governance. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ilham Kurniawan, saya persilakan untuk memberikan definisi tentang smart governance. Terima kasih Ibu Moderator. Seperti yang dijelaskan tadi dari Bapak Egi dan Ibu Iva, smart governance yaitu tata kelola pemerintahan yang dimulai dari manajemennya, teknologinya, kecepatan, efisien, dan keefektifan yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Oke, itu menurut pendapat saya, Mbak Moderator, Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Ilham Kurniawan atas pendapatnya.
di mana beliau menjelaskan smart governance adalah tata kelola untuk dalam hal manajemen teknologi efektivitas untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Ana Fitria. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin pendapat saya pun hampir sama ya dengan Bapak Ibu sebelumnya sampaikan, yaitu smart governance itu tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, di mana penerapannya seperti pada pengoptimalan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau bisa disebut SPBE. Ya, terima kasih Ibu Ana Fitria. Ini smart governance lebih menekankan pada sistem informasi atau SPBE. Untuk selanjutnya, kita beralih ke subbahasan tentang permasalahan di instansi Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang pertama saya bisa ke Bapak Egy Satya, mangga. Permasalahan apa yang ditemukan? Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terkait analisis isu-isu yang ditemukan oleh saya, itu terutama tentang core isunya adalah pelayanan yang belum optimal. Seperti sistem antrian masih manual, sehingga membuat masyarakat tidak tertata antriannya dan terlihat bergerombol. Selain itu, masih adanya pegawai yang belum bersikap ramah, sopan, dan cekatan dalam melayani masyarakat, dan masih adanya pegawai yang pada saat jam kantor pelayanan belum siap memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai tersebut belum menunjukkan karakter ASN, diantaranya integritas, pola pikir, metode kerja yang gesit, hospitality, dan profesionalisme. Terima kasih Ibu Moderator. Baik, Bapak Egy Satya, terima kasih. Tadi beliau mengungkapkan bahwa permasalahan yang ditemukan antara lain adalah pelayanan yang belum maksimal, antara lain dengan antrian, sistem antrian yang masih manual, juga tentang kedisiplinan pegawai. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Baik, selanjutnya mungkin langsung saja untuk permasalahan dari Ibu Iva Cynthia. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Menurut saya hampir sama ya permasalahan atau isu-isu yang terjadi di setiap instansi, yaitu terkait masalah pelayanan, yaitu belum optimalnya pelayanan, dan yang sering kali terjadi adalah masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai di instansi tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Cynthia. Selanjutnya kepada Ibu Ana Fitria. Mangga dipersilakan permasalahan apa yang ditemui di tempat instansi saudara. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya di instansi saya, permasalahan yang saya temukan itu sama dengan yang lain, yaitu perihal pelayanan yang kurang optimal, dan juga rendahnya daya kunjung masyarakat kepada poligigit itu tersendiri. Mungkin disebabkan karena kurang pengetahuan dan juga kurang aware-nya masyarakat kepada kesehatan gigi dan mulutnya itu sendiri. Baik, Ibu Ana Fitria, terima kasih. Ini ada permasalahan di mana jumlah kunjungan di poliklinik gigi masih sedikit, begitu ya Ibu? Mungkin ada yang ingin menanggapi? Mangga. Ingin menanggapi tentang poliklinik yang masih sepi ya Mbak Ibu Ana. Silahkan. Gagasan kreatif yang dapat saya lakukan agar poliklinik gigi ramai pengunjung, yaitu dengan mengoptimalkan media sosial, yaitu dengan memberikan informasi, promo tentang pemeriksaan gigi, bisa juga dengan menyebar brosur, dapat juga bekerja sama dengan puskesmas sekitar agar masyarakat rutin memeriksakan gigi ke poliklinik gigi Rumah Sakit Mursyid Ibnu Saifuddin. Mungkin itu pendapat saya. Baik, terima kasih Bapak Ilham Kurniawan atas masukannya. Tadi beliau mengungkapkan bahwa kunjungan poliklinik gigi yang masih sedikit bisa dilakukan dengan meningkatkan
promosi, juga kerjasama dengan pihak lain. Baik, untuk bahasan yang ketiga, yaitu tentang gagasan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan tersebut. Untuk yang pertama, mangga saya ke Bapak Egi Satya, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Terkait beberapa isu yang sudah dikemukakan oleh teman-teman, terutama core isunya yaitu sama ternyata tentang pelayanan yang belum optimal di lingkungan instansi bekerja, maka usulan saya ialah tentang pemanfaatan teknologi untuk pengawasan kinerja dan pemantauan kinerja, yaitu berupa pemasangan CCTV yang sistemnya terhubung kepada BPSDM sebagai pembina kepegawaian dan terhubung kepada kepala dinas dan atau sekretaris dinas sebagai pimpinan langsung. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan rekan-rekan pegawai itu bisa diawasi langsung oleh pembina dan pembina langsung. Yang kedua, optimalisasi aplikasi yang mengintegrasikan aduan dari seluruh layanan publik yang ada. Tujuannya yaitu agar seluruh aduan atau laporan dari masyarakat dapat segera terekap, terdata, dan dapat segera ditangani. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Bapak Egi Satya tadi menjelaskan pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menyediakan CCTV untuk mengawasi kinerja pegawai. Untuk selanjutnya, gagasan ide kreatif dipersilakan kepada Ibu Iva Cynthia. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan alternatif gagasan dari saya, mungkin lebih ditekankannya sistem reward and punishment untuk pegawai teladan dan pegawai yang melanggar, seperti itu. Kemudian juga pembuatan mungkin ya, pembuatan aplikasi untuk mengkoordinasi tentang pegawai dan satu aplikasi lagi untuk mengkoordinasi tentang pelayanan masyarakat, seperti itu. Terima Baik. kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Iva. Tadi Ibu Iva mengumpulkan ide gagasannya, yaitu dengan memberikan sistem reward and punishment, kemudian membuat suatu aplikasi untuk koordinasi pegawai dalam satu aplikasi. Untuk selanjutnya, gagasan berikutnya kepada Bapak Ilham Kurniawan, persilakan. Sebelumnya saya ingin memberitahu, saya ditempatkan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Di bidang itu salah satu tugasnya adalah pengelolaan pengaduan. Pada website untuk pengaduan hanya diberikan nomor pribadi. Nomor pribadi itu mempunyai milik salah satu pegawai. Nah, mungkin di sini tidak ada yang salah dengan nomor pribadi untuk pengaduan. Cuma dikhawatirkan data pengaduan itu akan terlewat. Nah, ide gagasan saya itu membuat aplikasi atau untuk sementara Google Drive yang nanti bisa ditempelkan dengan barcode. Jadi barcode itu bisa di-scan masyarakat atau pegawai yang menemukan kendala sampah di jalan atau masalah yang kurang bagus di jalan seperti ada pohon tumbang. Jadi masyarakat bisa melaporkan secara real time. Mungkin itu saja. Baik, Bapak Ilham Kurniawan ini berfokus pada sistem pengaduan di instansi Bapak, di mana nanti mungkin gagasannya adalah membuat suatu aplikasi bisa nanti dengan sistem barcode gitu ya Pak, biar lebih memudahkan masyarakat dalam memberikan suatu pengaduannya. Hasilnya dalam bentuk Excel ya Mbak ya? Oh iya, hasilnya dalam bentuk Excel, nanti kemudian bisa direkap oleh masing-masing unit pengaduan di instansi tersebut. Betul. Ya, terima kasih Bapak Ilham atas gagasannya. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil pada diskusi kali ini, yaitu tentang smart governance adalah sebagai sebuah kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik dengan dukungan teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan. Tadi juga dipaparkan tentang isu-isu aktual di instansi penempatan masing-masing anggota. Untuk karakter Smart ASN, antara lain
integritas, profesional, nasionalisme, networking, penguasaan IT, dan bahasa internasional. Smart governance adalah terus-menerus mengupdate dan meningkatkan kompetensi dan selalu bekerja profesional untuk melayani publik. Gagasan untuk meningkatkan sistem IT juga dengan sistem reward and punishment. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan beberapa isu dari rekan-rekan Angkatan 4 Kelompok 1.1. Semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat dan memperkaya pandangan kita, perspektif kita tentang smart governance dan contoh penerapannya pada nilai atau core value ASN. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri diskusi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.